Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan membahas tugas bab 3 Metodologi Penelitian yang berjudul Pengaruh Konsumsi Minyak Bumi terhadap Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan asosiatif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang menggambarkan secara simetris fakta dan karakteristik masalah yang diteliti secara tepat. Sedangkan analisis asosiatif yaitu penelitian di mana para penulis akan mempelajari ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel. Pada penelitian konsumsi minyak bumi terhadap pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan, numerik, atau angka. Data hasil pengolahan dari data kuantitatif memiliki hasil yang sangat pasti dan akurat dan berbentuk dalam angka. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan hasil angka yang menunjukkan hubungan antara pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan di Indonesia melalui perbandingan konsumsi minyak bumi di Indonesia. Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder di Indonesia dalam bentuk time series pada tahun 2000 hingga 2020. Data didapatkan dari perolehan data melalui data Badan Pusat Statistik. Dengan tujuan dari penelitian ini membahas beberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memanfaatkan penggunaan analisis regresi linear berganda atau disebut dengan ordinary least square. Yang kedua, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel memiliki pengertian berarti definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dan bertujuan untuk menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan suatu perhitungan terhadap formulasi yang dihasilkan dari setiap konsep dan teori. A. Variabel terikat dan atau variabel dependen yang dilambangkan dengan X. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono tahun 2019. Variabel dependen juga sering disebut sebagai variabel hasil akibat ataupun juga variabel tanggapan atau variabel jawaban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan memiliki pengertian dari semua jumlah upah dan gaji, laba, pembayaran bunga, sewa, dan berbagai bentuk penghasilan lainnya yang diterima suatu rumah tangga pada periode waktu tertentu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah yang dihasilkan di setiap sektor ekonomi yang ada dari tahun ke tahun di setiap provinsi di Indonesia. Indikator ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB berdasarkan beberapa provinsi yang memiliki potensi menghasilkan minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan adalah jumlah penduduk atau pengeluaran rata-rata per kapita penduduk yang memiliki rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan indikator tingkat kemiskinan yang ada. Yang B, variabel bebas independen yang diasumsikan ke dalam variabel Y.
Variabel bebas merupakan variabel yang memiliki dan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Menurut Sugiono tahun 2019, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah data konsumsi minyak bumi di Indonesia. Dapat diketahui, konsumsi energi minyak bumi memiliki pemahaman, yaitu minyak bumi yang didapatkan dari bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak bumi, minyak, bensin, dan bahan-bahan produk kimia. Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting karena minyak bumi memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series atau runtut waktu. Dalam penelitian ini, data yang menggunakan runtut waktu dari tahun 2000 hingga dengan tahun 2020. Data time series ini merupakan data sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data tersebut dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi berganda. Regresi berganda yaitu model statistika yang digunakan untuk mengetahui pola umum hubungan antar variabel. Model tersebut dimiliki lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis data deskriptif. Analisis deskriptif memiliki tujuan adalah menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menyajikan data dalam bentuk dan memberikan informasi yang jelas dengan informasi yang diperoleh dengan cara menganalisis. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, analisis induktif. Analisis induktif ditentukan berdasarkan kerangka konseptual, pilihan teknik, serta model penelitian yang dilakukan terdahulu. Yang pertama, metode ordinary least square atau yang bisa disebut dengan OLS. Metode ordinary least square diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, merupakan seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman. Metode OLS ini mengestimasi suatu regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat dan kesalahan setiap observasi terhadap beberapa garis tertentu, menurut Kuncoro tahun 2011. Metode OLS adalah metode kuadrat terkecil, memiliki beberapa sifat statistik yang sangat menarik, dan telah membuat metode ini sebagai salah satu metode yang kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Metode analisis OLS digunakan untuk mengembangkan sejauh mana pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas residual, multikolinaritas, autokorelasi, dan heterodekstasitas.
Pada model regresi, beberapa uji klasik yang dilakukan untuk regresi linear berganda yaitu yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji heterokedastisitas, yang ketiga, uji multikolinaritas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengajuan yang dapat dipercaya menurut Priyetno tahun 2014. Selanjutnya, uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi secara normal, maka sebelum teknik statistik dilakukan, uji normalitas secara parametrik dengan uji normal Jacques-Verbera. Jacques-Verbera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal. Di uji ini mengukur perbedaan squareness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan adanya data yang bersifat normal. Selanjutnya, uji multikolinaritas. Uji multikolinaritas yang diperkenalkan pertama kali oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934. Multikolinaritas adalah suatu keadaan di mana terjadinya kolerasi linear yang preferensi atau ekstak di antaranya sebagai satu atau semua variabel bebas dalam metode regresi menurut Wahyudi tahun 2016. Multikolinaritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians yang berbeda dari residual suatu penelitian ke penelitian lainnya. Heterokedastisitas dapat muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Selanjutnya, uji autokorelasi. Autokorelasi berarti terdapat korelasi antara anggota data dan pengamatan autokorelasi yang dianut berdasarkan waktu sehingga dapat dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Autokorelasi muncul karena adanya regresi yang menggunakan data berkala atau time series. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji statistik T. Uji statistik dilakukan dengan tujuan menguji bagaimana pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan data yang didapatkan, data yang tersedia akan dapat dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi populasi. Hal ini berarti data tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak sama dengan nol yang memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya, uji F-statistik. Uji F-statistik ini dilakukan dengan tujuan melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau menguji hipotesis mayor. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Selanjutnya, koefisien determinansi R-square atau R2. Koefisiensi determinan menunjukkan variansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau proporsi yang memiliki pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R-square R2 mengukur tingkat keberhasilan model regresi dalam memprediksi nilai variabel terikat atau R2 yang menampakkan berapa persen variabel bebas yang digunakan dalam model dan dapat menjelaskan variabel terikatnya. R2 merupakan fraksi dari variansi yang mampu dijelaskan oleh model. R2 yang biasanya antara 0 hingga 1. Jika R2 mendekati mendekati 1 akan semakin baik.
Sekian penjelasan saya mengenai bab 3 metode penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.